Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini saya sudah membuka slide dengan akses Winbox ya. Oke, jadi saya harap teman-teman udah download Winbox-nya, udah jalanin Winbox-nya, terus udah colok mikrotiknya ke laptop. Teman-teman bebas ya untuk pertama kali akses, mau colok ke port 1, 2, 3, 4, ya itu bebas. Ya, terserah teman-teman. Oke, nanti basic config sebenarnya ketika teman-teman baru banget beli mikrotik ya. Ini pengalaman saya beberapa hari yang lalu saya beli mikrotik baru, tapi nggak tahu ya ini terjadi nggak di seri mikrotik yang akan datang ya. Jadi mikrotik yang baru sekarang itu, kalau teman-teman pertama beli nanti dia punya password bawaan dari pabriknya. Nanti itu tertera di bagian belakang mikrotiknya atau di bagian kardus. Teman-teman bisa lihat aja password untuk loginnya. Dan ini terjadi kalau teman-teman lakukan hard reset juga ya. Saya nggak ngerti kenapa dibikin kayak gini, tapi sebelumnya saya beberapa tahun udah pakai mikrotik, baru kejadian kali ini ya. Jadi sebelumnya saya udah sering juga beberapa kali beli mikrotik baru, dan dia tuh defaultnya di versi 6 itu memang nggak ada password ya. Nggak ada password, nanti tinggal kita buat password. Jadi nggak ada password bawaan pabrik ya, yang jenisnya enkripsi. Yang saya maksud itu ya, bukan password yang normal. Oke, di sini pertama kali teman-teman akses mikrotik akan muncul kayak gini ya. Defaultnya pasti di sini ada IP88. Kalau memang benar-benar bawaan dari mikrotik, dia itu basic config. Jadi untuk opsi aksesnya teman-teman bisa pilih bagian MAC address atau juga bisa pilih bagian IP address kalau udah ada IP-nya. Tapi karena di sini saya IP-nya kosong, nggak ada IP, jadi saya pilih bagian MAC address. Ya, walaupun saya pilih IP pun nggak akan bisa, ya karena kosongnya dia akan tetap kedetek MAC address. Oke, di sini password saya udah set password, di connect dulu aja. Ya, jadi ini kita kenalan dulu fitur-fitur mikrotiknya. Nanti kita baru bahas masalah reset config. Oke, ini mikrotiknya. Sekarang saya pakai versi 7.22 ya. Jadi kalau untuk ini saran dari saya pribadi. Jadi kalau teman-teman beli yang seri 941 ya, itu kan SMIP ya. Dia masih memang versi sangat light, sangat kecil. Pakai versi 7 boleh-boleh aja, cuman dia lumayan agak makan resource gede ya. Pakai versi 7. Kalau memang hanya kebutuhan nge-lab aja, saran saya sih pakai versi 6 aja. Ya, karena saya ada beberapa kasus ketika nge-lab hotspot pakai versi 7 di seri 941, dia itu ngebug ya. Ada konfigurasi yang hilang di sisi firewallnya. Impactnya settingan hotspotnya nggak jalan. Itu di versi 7 untuk router yang ini ya, 941, 931 yang arsitekturnya SMIP. Saya belum coba di arsitektur lain, tapi kalau untuk yang saya pakai, ini saya akan pakai router seri masuk ke sistem. Kalau mau ngeceknya, pilih resource. Nah, ya saya pakai MIPS B ya. Untuk seri 951 sekarang saya pakai arsitekturnya MIPS B. Ini di versi 7 setting hotspot aman. Ya memang itu mungkin ada bug atau terkait masalah arsitektur ya. Saya sendiri kurang paham dari sisi mikrotiknya gimana. Tapi itu sedikit sharing. Jadi teman-teman ketika nanti beli mikrotik baru 941 dan dapat versi 7, saran saya di downgrade aja ke versi 6. Ya, tapi kalau mau coba silahkan coba aja setting hotspot. Kalau jalan ya alhamdulillah. Cuman saya beberapa kali coba di router yang berbeda itu hasilnya sama. Versi 7 di MIP di arsitektur SMIP seri 941 hotspotnya nggak jalan. Oke, next ya. Oke, kita kenalan dulu. Di sini admin, saya tadi login sebagai admin. Ada add MAC address karena saya pakai MAC address loginnya. Jadi kalau nanti kita login pakai IP address, nanti di sini akan muncul IP address juga. Kayak di sini saya udah namain Mikrotik Ahmad ya. Terus defaultnya Mikrotik aja ya. Teman-teman kalau mau namain tinggal masuk ke sistem identity aja. Ini defaultnya Mikrotik ya. Ini sudah saya custom jadi Mikrotik Ahmad. Oke, next di sini ada Winbox, saya pakai 64 bit. Sini versi yang saya pakai sekarang versi 7.22.2. Untuk routernya saya pakai Hub Lite, AC Lite ya. Dia pakai MIPS B. Nah, di sini ada beberapa menu yang bisa kita gunakan mulai dari quick set ya. Quick set di sini. Terus nah ini quick set kalau kita mau setting-setting simple sekali setting doang ya. Tapi saya nggak rekomendasiin karena kita amannya settingnya itu manual aja. Di sini ada wireless, fitur wireless, terus juga ya, ada wireless, ada interface, semua interface ada di sini. Terus di sini ada bridge, ada PPP untuk tunneling, PPOE dan lain-lain, ada switch.
terus ada mesh, IP versi 6, dan masih banyak lagi fitur-fitur. Nanti teman-teman bisa explore sendiri karena di sini kita fokus bahas hotspot, jadi di sini hanya pengenalan fitur-fitur aja ya. Oke, kita cek dulu sini udah ada IP-nya belum ya. Di sini udah ada IP-nya ya. Oke, jadi ini untuk memudahkan aja. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru beli mikrotiknya, mungkin kita akan sama ratakan aja ya. Jadi setelah teman-teman udah bisa akses ke Winbox-nya, best practice kita reset config aja. Kita mastiin dia settingannya bersih. Cara reset config itu teman-teman tinggal masuk ke sistem, pilih reset config, nanti pilih yang no default sama do not backup. Ini akan jadiin settingan teman-teman itu 0 ya. Jadi di mikrotik itu nanti benar-benar nggak ada konfigurasi sama sekali. Di reset, di yes. Oke, ini proses resetnya sudah selesai. Jadi kalau kita refresh di sini nanti akan muncul lagi ya, MAC address tanpa IP, identity balikin 0. Oke. Terus nanti untuk default loginnya dia admin sama tanpa password. Kita connect. Nah ini ya, jadi nanti karena saya di versi 7, ini versi 6 seri berapa saya lupa, itu dia udah mewajibkan kita ganti password. Tapi kalau seri-seri yang 6 yang benar-benar low, dia nggak ada fitur auto ganti password. Oke, di sini old passwordnya 0, saya ganti password baru. Di sini juga sama, password baru saya bikin. Sorry. Oke, tinggal diceng. Oke, kita coba tes lagi nih Winbox pakai akses password baru. Oke, sini sudah berhasil ya. Oke, sampai sini kita sudah berhasil akses ke Winbox-nya. Kita akan lanjut ke konfigurasi, tapi kita akan lanjut pada video berikutnya untuk konfigurasi mikrotiknya.